Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenal para nabi dan tempat kelahirannya. Di negeri Syam dan Palestina, negeri ini adalah negeri dilahirkannya para nabi. Di antara nabi yang lahir di negeri Syam dan Palestina adalah Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua Nabi Ishak alaihi salam. Yang ketiga Nabi Yakub alaihi salam. Yang keempat Nabi Ayub alaihi salam. Yang kelima Nabi Zulkifli alaihi salam. Yang keenam Nabi Dawud alaihi salam. Yang ketujuh Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedelapan Nabi Ilyas alaihi salam. Yang kesembilan Nabi Ilyas alaihi salam. Yang kesepuluh Nabi Zakaria alaihi salam. Yang ke-11 Nabi Yahya alaihi salam. Dan yang ke-12 Nabi Isa alaihi salam. Adik-adik sekalian, Palestina dikatakan negeri para nabi karena memang di dalamnya diutus para nabi yang Bapak sebutkan tadi. Ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang lahir dari negeri Syam dan Palestina. Kemudian di negeri Irak lahir atau diutus seorang nabi bernama Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat Nabi Yunus alaihissalam. Belum nih. Mereka itulah nabi yang mulia yang diutus atau yang lahir di negeri Irak. Sedangkan negeri Jazirah Arab ini negeri para nabi, yaitu yang dimana nabi pertama Nabi Adam alaihissalam diutus di Arab, di Jazirah Arab. Yang kedua Nabi Hud alaihissalam. Yang ketiga Nabi Soleh alaihissalam. Yang keempat Nabi Ismail alaihissalam. Yang kelima Nabi Syuaib alaihissalam. Dan yang keenam Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudi Arabia sebagai pusat perbaikan akhlak, sebagai pusat perbaikan kaum jahiliyah menuju kaum Islamiyah yang dipimpin oleh para nabi. Di antaranya nabi yang terakhir, rasul terakhir, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir, suatu negeri yang terkenal sampai hari ini, lahir seorang nabi, diutus seorang nabi yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam.
Yang kedua Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketiga adalah Nabi Harun alaihi salam. Jika kita baca sejarah, di Mesir inilah adanya Fir'aun laknatullah. Ada pemimpin yang sangat dolim, yang membunuh anak laki-laki yang masih tidak berdosa. Di negeri Mesir ini juga ada seorang nabi yang sangat tampan, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Mesir adalah tempat lahirnya nabi yang luar biasa. Di mana Nabi Musa termasuk ulul ajmi, orang yang diberikan keutamaan yang besar. Itulah perkenalan kita hari ini terkait dengan para nabi yang ada di Jazirah Arab, kemudian yang ada di Mesir, ada di Irak, dan di Palestina. Dari Palestina, Irak, Jazirah Arab, Mesir, 4 negara inilah lahirnya para nabi. Dan terbanyak yaitu di negeri Syam dan Palestina, yaitu 12 nabi dan rasul. Nah, negeri inilah negeri yang diberkahi, di mana Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan menerima wahyu perintah untuk sholat. Di Palestina inilah Nabi juga menjadi imam para nabi dan para malaikat ketika Isra Mi'raj tersebut. Jadi adik-adik sekalian, kalau ditanya di mana kelahiran atau diutusnya Nabi Lut, yaitu di negeri Syam atau negeri Palestina. Begitu juga Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Yahya, dan Isa. Itulah kenapa Palestina disebut negeri yang berkahi, karena di situ banyak lahir nabi-nabi yang membangun peradaban Muslim, peradaban Islam, peradaban rahmatan lil alamin di dunia ini. Demikian sekilas singkat tentang sejarah Nabi kita, sejarah tentang Palestina. Kenapa dikatakan sebagai negeri lahirnya para nabi. Semoga bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentunya dari pribadi kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mengenalkan kepada generasi yang akan datang tentang sejarah ini, agar mereka memahami tentang sejarah, sehingga
tidak tertipu lagi oleh kebohongan sejarah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Bersatu dalam perjuangan Islam, kita harus berpadu demi kebangkitan Islam. Apabila Islam dihinakan, apa yang akan kita lakukan? Apabila Islam dijatuhkan, tugas kita adalah berjuang. Oh, 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 bangkitlah pemuda Islam, bangkitkan jihad di jalanan. Bangkitlah pemuda Islam, bangkitlah jihad di jalanan. Ingatlah surga menantimu, ingatlah surga menantimu. Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube. Silahkan bantu subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.